Langsung dari Novotel Grand Shela, Makassar. Rabu, 15 Februari 2023, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Live di channel YouTube Celebes TV dan relay di 88,5 FM Celebes Radio. Kolaborasi Apindo dan Celebes Media Group dan tuan rumah Bosowa Corporation. Saksikan CEO Business Forum 2023 dengan tema Emerging Trend of Successful Regional Economy. Menghadirkan pembicara Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, Pimpinan Kanwil BNI 07 Makassar Muhammad Arafat, Presiden Direktur dan CEO Bosowa Corporation Muhammad Suban Aksa, dipandu oleh CEO dan Editor-in-Chief Celebes Media Andi Suruji. Langsung dari Novotel Grand Shela, Makassar. Rabu, 15 Februari 2023, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Live di channel YouTube Celebes TV dan relay di 88,5 FM Celebes Radio. Kolaborasi Apindo dan Celebes Media Group dan tuan rumah Bosowa Corporation. Saksikan CEO Business Forum 2023 dengan tema Emerging Trend of Successful Regional Economy. Menghadirkan pembicara Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, Pimpinan Kanwil BNI 07 Makassar Muhammad Arafat, Presiden Direktur dan CEO Bosowa Corporation Muhammad Suban Aksa, dipandu oleh CEO dan Editor-in-Chief Celebes Media Andi Suruji. Langsung dari Novotel Grand Shela, Makassar. Rabu, 15 Februari 2023, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Live di channel YouTube Celebes TV dan relay di 88,5 FM Celebes Radio. Kolaborasi Apindo dan Celebes Media Group dan tuan rumah Bosowa Corporation. Saksikan CEO Business Forum 2023 dengan tema Emerging Trend of Successful Regional Economy. Menghadirkan pembicara Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, Pimpinan Kanwil BNI 07 Makassar Muhammad Arafat, Presiden Direktur dan CEO Bosowa Corporation Muhammad Suban Aksa, dipandu oleh CEO dan Editor-in-Chief Celebes Media Andi Suruji. Langsung dari Novotel Grand Shela, Makassar. Rabu, 15 Februari 2023, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Live di channel YouTube Celebes TV dan relay di 88,5 FM Celebes Radio. Kolaborasi Apindo dan Celebes Media Group dan tuan rumah Bosowa Corporation. Saksikan CEO Business Forum 2023 dengan tema Emerging Trend of Successful Regional Economy. Menghadirkan pembicara Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, Pimpinan Kanwil BNI 07 Makassar Muhammad Arafat, Presiden Direktur dan CEO Bosowa Corporation Muhammad Suban Aksa, dipandu oleh CEO dan Editor-in-Chief Celebes Media Andi Suruji. Langsung dari Novotel Grand Shela, Makassar. Rabu, 15 Februari 2023, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Live di channel YouTube Celebes TV dan relay di 88,5 FM Celebes Radio. Kolaborasi Apindo dan Celebes Media Group dan tuan rumah Bosowa Corporation. Saksikan CEO Business Forum 2023 dengan tema Emerging Trend of Successful Regional Economy. Menghadirkan pembicara Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, Pimpinan Kanwil BNI 07 Makassar Muhammad Arafat, Presiden Direktur dan CEO Bosowa Corporation Muhammad Suban Aksa, dipandu oleh CEO dan Editor-in-Chief Celebes Media Andi Suruji. Langsung dari Novotel Grand Shela, Makassar. Rabu, 15 Februari 2023, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Live di channel YouTube Celebes TV dan relay di 88,5 FM Celebes Radio. Kolaborasi Apindo dan Celebes Media Group dan tuan rumah Bosowa Corporation.
Saksikan CEO Business Forum 2023 dengan tema Emerging Trend of Successful Regional Economy. Menghadirkan pembicara Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto, Pimpinan Kanwil BNI 07 Makassar Muhammad Arafat, Presiden Direktur dan CEO Bosowa Corporation Muhammad Suban Aksa, dipandu oleh CEO dan Editor-in-Chief Celebes Media Andi Suruji. Langsung dari Novotel Grand Shela Makassar, Rabu 15 Februari 2023 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Live di channel YouTube Celebes TV dan relay di 88,5 FM Celebes Radio. Kolaborasi Apindo dan Celebes Media Group dan tuan rumah Bosowa Corporation. Saksikan CEO Business Forum 2023 dengan tema Emerging Trend of Successful Regional Economy. Menghadirkan pembicara Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto, Pimpinan Kanwil BNI 07 Makassar Muhammad Arafat, Presiden Direktur dan CEO Bosowa Corporation Muhammad Suban Aksa, dipandu oleh CEO dan Editor-in-Chief Celebes Media Andi Suruji. Langsung dari Novotel Grand Shela Makassar, Rabu 15 Februari 2023 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Live di channel YouTube Celebes TV dan relay di 88,5 FM Celebes Radio. Kolaborasi Apindo dan Celebes Media Group dan tuan rumah Bosowa Corporation. Saksikan CEO Business Forum 2023 dengan tema Emerging Trend of Successful Regional Economy. Menghadirkan pembicara Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto, Pimpinan Kanwil BNI 07 Makassar Muhammad Arafat, Presiden Direktur dan CEO Bosowa Corporation Muhammad Suban Aksa, dipandu oleh CEO dan Editor-in-Chief Celebes Media Andi Suruji. Langsung dari Novotel Grand Shela Makassar, Rabu 15 Februari 2023 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Live di channel YouTube Celebes TV dan relay di 88,5 FM Celebes Radio. Kolaborasi Apindo dan Celebes Media Group dan tuan rumah Bosowa Corporation. Saksikan CEO Business Forum 2023 dengan tema Emerging Trend of Successful Regional Economy. Menghadirkan pembicara Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto, Pimpinan Kanwil BNI 07 Makassar Muhammad Arafat, Presiden Direktur dan CEO Bosowa Corporation Muhammad Suban Aksa, dipandu oleh CEO dan Editor-in-Chief Celebes Media Andi Suruji. Langsung dari Novotel Grand Shela Makassar, Rabu 15 Februari 2023 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Live di channel YouTube Celebes TV dan relay di 88,5 FM Celebes Radio. Kolaborasi Apindo dan Celebes Media Group dan tuan rumah Bosowa Corporation. Saksikan CEO Business Forum 2023 dengan tema Emerging Trend of Successful Regional Economy. Menghadirkan pembicara Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto, Pimpinan Kanwil BNI 07 Makassar Muhammad Arafat, Presiden Direktur dan CEO Bosowa Corporation Muhammad Suban Aksa, dipandu oleh CEO dan Editor-in-Chief Celebes Media Andi Suruji. Langsung dari Novotel Grand Shela Makassar, Rabu 15 Februari 2023 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Live di channel YouTube Celebes TV dan relay di 88,5 FM Celebes Radio. Kolaborasi Apindo dan Celebes Media Group dan tuan rumah Bosowa Corporation. Saksikan CEO Business Forum 2023 dengan tema Emerging Trend of Successful Regional Economy. Menghadirkan pembicara Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto, Pimpinan Kanwil BNI 07 Makassar Muhammad Arafat, Presiden Direktur dan CEO Bosowa Corporation Muhammad Suban Aksa, dipandu oleh CEO dan Editor-in-Chief Celebes Media Andi Suruji.
Langsung dari Novotel Grand Shela, Makassar. Rabu, 15 Februari 2023, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Live di channel YouTube Celebes TV dan relay di 88,5 FM Celebes Radio. Kolaborasi Apindo dan Celebes Media Group dan tuan rumah Bosowa Corporation. Saksikan CEO Business Forum 2023 dengan tema Emerging Trend of Successful Regional Economy. Menghadirkan pembicara Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, Pimpinan Kanwil BNI 07 Makassar Muhammad Arafat, Presiden Direktur dan CEO Bosowa Corporation Muhammad Suban Aksa, dipandu oleh CEO dan Editor-in-Chief Celebes Media Andi Suruji. Langsung dari Novotel Grand Shela, Makassar. Rabu, 15 Februari 2023, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Live di channel YouTube Celebes TV dan relay di 88,5 FM Celebes Radio. Kolaborasi Apindo dan Celebes Media Group dan tuan rumah Bosowa Corporation. Saksikan CEO Business Forum 2023 dengan tema Emerging Trend of Successful Regional Economy. Menghadirkan pembicara Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, Pimpinan Kanwil BNI 07 Makassar Muhammad Arafat, Presiden Direktur dan CEO Bosowa Corporation Muhammad Suban Aksa, dipandu oleh CEO dan Editor-in-Chief Celebes Media Andi Suruji. Langsung dari Novotel Grand Shela, Makassar. Rabu, 15 Februari 2023, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Live di channel YouTube Celebes TV dan relay di 88,5 FM Celebes Radio. Kolaborasi Apindo dan Celebes Media Group dan tuan rumah Bosowa Corporation. Ramdan Pomanto di ruangan acara, dan kami mempersilakan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami persilakan juga untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan, dan kami memohon kesediaannya untuk yang berada di belakang mengisi di bagian depan. Terima kasih.
dan selamat datang. Inilah dan marilah kita sambut moderator kita untuk kegiatan CEO Business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan 3 narasumber yang semoga membawa berkah dan menambah ilmu dan pengetahuan kita pada hari ini tentang bagaimana perekonomian kita yang telah kita lewati selama 1 tahun lalu, dan kita berharap mereka akan berbagi pandangan dari sisi mereka masing-masing tentang bagaimana kita meningkatkan sinergi dan kolaborasi Kota Makassar. Dan secara kebetulan pembicara kita pada hari ini memiliki Pria yang lahir pada tanggal 30 Januari 1964 ini menyelesaikan seatas di SMA Negeri 1 Ujung Pandang pada tahun 1981. Lulusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Unhas di tahun 1989 ini kemudian memulai karirnya sebagai seorang arsitek dan konsultan tata kota. Sempat berkarir di dunia akademik dengan menjadi tenaga dosen di jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin selama 2 dekade lebih. Suami dari Indira Yusuf Ismail dan dikaruniai 3 orang anak ini kemudian memulai karir politiknya pada tahun 2013. Dengan jargon anak Lorongna Makassar berhasil merebut simpati masyarakat Kota Makassar. Hadirin sekalian, mari kita sambut Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. CEO Business Forum yang kedua tahun 2023. Sebelumnya kita menyelenggarakannya pertama kali dengan tuan rumah Apindo dan Kala Group pada bulan Oktober tahun lalu. Saya ingin atas kesediaannya untuk mensupport Slebes Media untuk menggelar acara pada hari ini, dan insya Allah akan terus kita selenggarakan acara ini dalam rangka satu tujuan, bagaimana lebih meningkat utama yang menjadi motor dari perekonomian kita. Pada tahun lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3. Pada CEO pertama Pak, kita ketar-ketir menghadapi situasi karena perang masih berlangsung, terjadi kelangkaan food and energy di negara-negara maju yang kita khawatirkan 0,31% tahun lalu itu. Bagaimana dunia usaha melihat prospek ke depan dan bagaimana kira-kira yang bisa dilakukan secara sinergis, strategi. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, Kepala Kanwil BNI wilayah 7 ya Pak ya. Bapak Muhammad Arafat, oh ini alhamdulillah Muhammad semua. Pak Andi Suri, sebagai pembicara saya rasa memang ini merupakan event yang baik dan berguna untuk kita semua. Dan kepada yang saya hormati semua, Bapak-Bapak Ibu, harus menjadi perhatian kita. Karena ini dipengaruhi tentu saja dari pertumbuhan yang ekonomi yang dikontribusi daripada
Bapak-bapak 1 2022 angka pertumbuhan kita itu mungkin minus ya, makasih bahkan ya. Dikarenakan masih tinggi, kita sangat bersyukur pemerintah. Jadi ini merupakan pencapaian yang buat saya cukup bagus buat kita. Dari segi BOSOA, kami cukup beruntung karena memiliki industri yang sangat terdiversifikasi. Di pandemik COVID-19 tidak ada yang bisa memprediksi efeknya seperti apa. Kita mungkin masih mengingat Maret atau Februari 2020 semua orang hanya menyangka COVID ini hanya ada di Cina, hanya ada di Eropa, ada di Amerika, karena waktu itu mereka yang isolasi 1 minggu saja. Tapi segala lini bisnis banyak sekali yang segi diversifikasi bisa diprediksi oleh siapapun itu memiliki efek kepada seluruh dunia. Dan ini juga saya rasa mendorong pemerintah lebih beradaptasi lebih cepat dalam mengatasi situasi-situasi yang extraordinary seperti ini. Bahkan seperti yang dikatakan beberapa ini ya, bahkan penyelamatan atau menghemat karbon usage atau karbon dioksida itu sebenarnya adalah Zoom. Karena kan dulu orang bilang Tesla, orang mobil listrik yang paling bisa menghemat penggunaan bahan bakar, mengurangi zat emisi kita. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19, kita semua udah cakap menggunakan Zoom, Microsoft Teams. Jadi kalau tanpa COVID mungkin kita semua masih akan meeting ini semua non-stop offline terus, memakan waktu yang cukup banyak. Dan saya rasa inilah memang motor yang kita harus beradaptasi intinya. Dan memang ya ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, dari segi bisnis kita harus terus berusaha untuk lebih fleksibel. Karena kita tidak bisa lagi mengacu terhadap normal business behavior. Seperti yang kita ketahui saking banyaknya startup, change maker yang dilakukan, kita tidak pernah bisa memprediksi bahwa beberapa tahun yang lalu kita semua sudah bisa mengandalkan aplikasi-aplikasi untuk memesan makanan, memesan kendaraan. Tetapi kan sekarang kita sudah berubah terus-menerus. Sama seperti kendaraan listrik, Pak. Kami dari BOSOA, mungkin dari Kala juga kan kami ini dealer otomotif. Tidak pernah ada yang menyangka bahwa kendaraan listrik itu akan diminati oleh masyarakat sebesar ini. Dan harus diakui bahwa pabrikan Jepang sudah mengakui bahwa mereka juga pun tidak pernah bisa memprediksi perubahan ini secepat ini gitu loh. Tetapi dengan dorongan pemerintah dan dorongan daripada bisnis yang mendukungnya, kita dapat pelan-pelan atau banyak sekali permintaan kendaraan listrik. Dan ini sudah dilihat daripada pertumbuhan kendaraan listrik yang ada. Pabrikan-pabrikan daripada otomotif yang bisa dibilang sangat besar, mereka menguasai Indonesia, mereka menganggap Indonesia tidak mungkin akan bisa beralih kepada baterai electric vehicle karena tidak punya charging, batu bara, jadi masih kotor energi. Tetapi dengan dorongan dari pabrikan dari Korea, Cina, didorong untuk bisa berubah. Fleksibilitinya mereka awalnya telat, dan bahkan saya sudah lihat direktur utama daripada atau chairman daripada, sehingga fleksibilitas ini juga sudah dilihat oleh pabrikan atau industri yang sangat besar itu. Dan ini mungkin dari segi bisnis kita harus terus beradaptasi untuk mengikuti perubahan. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa beberapa tahun yang lalu kita sudah tidak perlu mengandalkan uang cash. Kita semua sudah menggunakan cashless base. Tidak ada yang bisa memprediksi beradaptasi. Dari segi bisnis pun kita merasa bahwa kita terus harus beradaptasi setiap tahunnya. Tantangan pasti akan datang terus dan menerus. Regulator, pemerintah,
juga kita harus beradaptasi dalam mengatasi atau mengantisipasi perubahan yang sangat cepat terjadi di dunia bisnis ini. Dan ini mungkin pandangan dari segi bisnis ya Pak. Bahkan saya siang ini izin Pak Suruh kalang kabut, kita harus mengikuti. Jadi mereka ingin bertemu juga dengan Putra Makassar, Pak Rahmat Kaimuddin, juga karena sebagai deputisnya Pak Luhut, karena ingin mengetahui perubahan apa yang harus kita ikuti ke depan. Karena pemerintah ya seperti yang kita ketahui, pertambangan nikel ini kita butuh downstreamnya. Kita harus mengakui dari pebisnis-pebisnis di Sulsel itu merupakan kontributor terbesar dalam pertumbuhan pertambangan yang terjadi juga di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah atau pertambangan nikel yang terjadi. Mestinya memang efek daripada pertambangan tersebut directly impacted kepada Sulawesi Selatan. Menurut saya, pertambangan ekonomi Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan, masih akan terus bertumbuh ke depannya. Selain daripada pertambangan, tentu saja masih banyak sekali industri-industri strategis seperti perikanan yang masih sangat menjadi idola untuk kita di Sulawesi Selatan. Tetapi kita harus mengakui saatnya sekarang adalah untuk pertambangan nikel yang memiliki potensi sangat besar. Dan harapan kita tentu saja ekonomi Sulawesi Selatan akan bertumbuh terus, mudah-mudahan di kuartal ini akan bertumbuh lebih besar dibandingkan nasional. Dan yang ingin pasti semua bisnis-bisnis yang ada di Sulawesi Selatan kita juga terus harus beradaptasi terhadap perubahan yang akan terjadi ke depan. Saya rasa mungkin itu dari saya. Terima kasih dari teman-teman semua. Mudah-mudahan kita dapat berdiskusi hari ini dengan pemangku kepentingan, seluruh pemangku kepentingan untuk kita memberikan solusi bagaimana caranya kita melangkah ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Pak Subhan. Sebagai catatan tambahan dari saya bahwa 60% ekspor non migas kita Pak itu dikontribusi oleh nikel Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan porsi dalam menggerakkan ekonomi juga signifikan. Yang dikhawatirkan adalah kita hanya dapat upah buruh, retribusi air bersih. Nah ini yang barangkali perlu juga. Perang secara apa? Secara ekonomi. Itu yang terjadi, cuman kita tidak sadar. Potensinya sangat besar. Potensi perang sangat besar. Cuma kita nggak sadar. Cuma yang frontal memang selama ini itu. Tapi potensi itu ada yang tinggal kita jaga nih supaya tidak blow up. Karena kalau ini blow up, perekonomian pasti hancur. Kita tidak bisa melakukan apa. We do nothing. Nggak ada pergerakan uang, nggak ada, stop semua. Seperti itu. Kemudian the Fed selama tahun 2022 sudah 7 kali menaikkan suku bunga. Itu tentunya sangat berpengaruh, khususnya bunga kredit. Dan itu juga diikuti oleh Bank Indonesia. Sudah menaikkan 5 kali suku bunga RR. Tahun 2022 4,5%, posisi Januari sudah 5,25%. Dampaknya kemana? Suku bunga kredit, suku bunga simpanan. Nah seperti itu. Kalau kita tidak memelihara stabilitas ekonomi, dampaknya itu seperti itu. Makanya semua sektor ini harus bergerak. Tugas kita masing-masing untuk menjaga itu. Nilai tukar rupiah tentunya sangat berpengaruh daripada hasil ekspor kita, hasil impor kita, pemasok kita, semua akan berpengaruh. Dampaknya kemana-mana. Dan tentunya perbankan dalam hal ini tentunya punya risiko juga karena Bank Indonesia sudah menaikkan giro wajib minimum sebesar 9%.
bank-bank yang nggak kuat pasti akan berpengaruh karena ini harus menyisihkan modalnya lebih banyak. Seharusnya modalnya itu dipakai untuk disalurkan dalam bentuk kredit, kan gitu. Logikanya seperti itu. Semakin tinggi kira-kira pinjam berarti modal yang disisihkan akan semakin banyak, yang lebih efektif kalau disalurkan dalam bentuk kredit. Dan itu kan juga intermediasi bank, fungsi intermediasi bank kan di situ. Next. Nah, ini adalah kondisi ekonomi global yang dilihat dari dua sisi, dari IMF dan dari Bank Dunia. Seperti ini artinya. Jadi untuk 2022 setuju tadi disampaikan 5%. IMF, Bank Dunia sendiri sudah memprediksi sampai 2024. Kalau IMF baru di 2023 di 5%. Seperti yang disampaikan tadi. Bank Dunia 5,3%. Bahkan 2024 dia memprediksi ini stabil 5,3%. Belum berani untuk memberikan forecast. Sebenarnya kita ini tergantung di mana sih ini di 2023 ini. Bulan ini bapak-bapak ibu semua, Maret 2023, 31 Maret 2023 ini kita ini mau kemana? Dan kaitannya dengan apa? POJK bapak-bapak semua. Apakah masih diperpanjang atau enggak nih? Kan gitu. Berapa pengusaha teman-teman kita yang terdampak dengan adanya pandemi, makanya jadi keluarlah POJK selama 2 tahun. 2020 diperpanjang, 2021 diperpanjang, 2022 sekarang 2023 Maret. Mau seperti apa ini? Apakah diperpanjang lagi? Apakah diperpanjang hanya sektor-sektor tertentu saja? Kita nggak tahu. Ini ngeri-ngeri sedap juga. Karena ini semua akan sangat berpengaruh dengan menciptakan satu isu dan kondisinya seperti itu. Amerika perekonomian akan turun, Inggris akan turun. Dampaknya ke kita seperti apa? Kan gitu, kondisi perekonomian itu bermain dengan apa? Isu saja itu bisa downstream ke bawah. Seperti itu. Kita harap dengan itu kita harus merespon secara positif supaya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Kondisinya seperti ini, bertahan seperti ini saja sudah sangat-sangat bagus. Karena dengan cara seperti ini kita mampu bertahan dari goncangan isu-isu yang tidak bagus gitu. Next. Nah, ini adalah data pergerakan harga. Saya ambil 5 komoditi saja di sini. Nikel, minyak dunia, batu bara, emas, dan CPO. Seperti ini pergerakannya. Coba kita lihat pergerakan dari Oktober ke Desember. Yang turun itu hanya minyak dan batu bara dan CPO. Lihat grafik, lihat aja grafik pergerakan dari bulan sebelumnya sampai akhir tahun. 3 komoditi ini yang pergerakannya dari bulan sebelumnya sampai akhir tahun itu turun. Pertanyaannya sekarang sudah bulan Februari, Januari seperti apa? Januari sudah turun juga. Sudah turun juga. Itu kondisi di lapangan seperti itu. Makanya ketiga sektor ini, mapping sektor kami itu, kita kan ada mapping sektor yang biru, kuning, merah. Makanya mapping sektor kami oleh-oleh dari Bali saya kemarin adalah 3 sektor ini termasuk sektor high risk. Tambah 1,
properti. Saya kaget juga Pak, Bapak Ibu semua. Properti juga masuk high risk. Bingung saya. Saya bertanya, kenapa bisa properti sampai seperti itu? Karena tingkat konsumsi kita kan sangat tinggi nih, terutama di Sulawesi Selatan. Kan daerah-daerah yang tingkat konsumsi paling tinggi terutama pertama Sulawesi Selatan, mana Bandung, mana lagi Palembang. Nah, 3 daerah ini tingkat konsumsi sangat tinggi. Kenapa bisa berpengaruh sampai ke properti? Padahal konsumsi retail itu lagi naik-naiknya. Mungkin di daerah, jadi gini, ini secara nasional seperti itu properti. Mungkin tapi khusus kita di Makassar mungkin tidak seperti itu. Karena sebagai informasi saja, bapak-bapak, ibu-ibu semua, penggerak perekonomian kita nasional itu ada 2 hal. Pertama itu ada retail, kedua adalah apa? Properti. Selama 2 tahun terakhir, kalau ini tidak jalan 2 ini, ekonomi Indonesia akan hancur. Karena nggak ada pergerakan, orang semua di rumah semua kok. Yang benar-benar kelihatan jalan cuma 2 itu. Makanya penggerak pertumbuhan kredit di seluruh perbankan, baik itu di BNI, BRI, Mandiri, coba dicek dari sektor mana. Retail bapak-bapak ibu semua, bukan corporate, bukan komersial. Retail terutama apa? Penyaluran kur. Ini kalau nggak ada kur, habis kita. Kalau BNI wilayah 7 tidak menyalurkan kur, kreditnya nggak bisa naik. Dan memang yang jalan itu. Makanya butuh di bawah ini pondasinya harus kuat. Kalau pondasi di bawah kita tidak kuat, ekonomi kita akan berjalan dengan baik. Next. Nih, gross regional domestic bruto kita bagi 2, Jawa, Sumatera, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Ini posisinya seperti ini. Kita berada di 5,11. Yang tertinggi ternyata di mana? Sulawesi Tengah dengan apa? Maluku Utara. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden itu hari Pak Wali. Ya kan Pak? Ternyata ada lebih tinggi lagi Pak, Sulawesi Tengah. Ya tadi itu tadi. Tambang nikel ya kan? Seperti itu. Ini kondisi. Ya. Ini data per Desember ya? Desember kan? Desember Pak, 2022. Ya. Ya, 2022 whole year. Dan itu pergerakannya ada tuh dari Q1, Q2, Q3, Q4 dan akhirnya di full year. Lebih banyak dia cenderung naik di mana? Di kuartal kemana? Kuartal ketiga. Di situ ada apa? Ada hari raya dan sebuah situ mulai bergerak. Kemudian cenderung turun lagi di akhir tahun. Datanya seperti ini. Coba lihat Bali. Signifikan sekali kan Bali. Tapi sekarang sudah bergerak naik. Bali itu tadinya minus Pak. Tahun lalu saya ke sana, Bali itu kayak kota mati. Sekarang sudah kayak pasar lagi. Apa perbedaannya Bali dengan daerah-daerah yang lain? Bali itu bapak-bapak ibu semua, mungkin bapak ibu semua tahu, sampai ke lorong aja itu ekonomi bergerak, itu jualan bergerak di situ dan itu laku. Bali itu seperti itu.
Makanya saya 95% mereka sangat tergantung dengan pariwisata. Cuma saya lihat sekarang Bali mulai bergeser nih. Tadinya banyak tergantung kepada turis-turis internasional, lebih mengoptimalkan sekarang turis-turis lokal. Karena perbedaan persentase antara lokal dengan luar negeri itu kemarin itu 80-20 itu memang sangat jomplang sekali karena pondasinya nggak kuat. Begitu goyang kondisi kemarin dia selesai. Next. Ini data inflasi per Januari. Inflasi nasional per Januari berada di 5,28%, sedangkan Sulawesi Selatan berada di 5,93%. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Terendah ada di Maluku Utara kembali dan di NTT dan DKI. Seperti dengan kondisi penyebab yang seperti yang kami sampaikan tadi. Ini penting. Tentunya dengan pergerakan ekonomi, perputaran ekonomi di suatu tempat itu sangat-sangat berpengaruh terhadap angka inflasi di suatu tempat. Tetapi jeleknya adalah apabila kita sangat-sangat bergantung kepada satu sektor usaha tertentu. Karena begitu dia jeblok, selesai kita. Seharusnya itu banyak didukung oleh beberapa sektor, sehingga apabila dia goyang tidak akan berpengaruh. Sama dengan kami. Pilih mana? Menyalurkan kredit 1 kali 100 miliar atau menyalurkan kredit cuman 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar, 10 orang atau 100 miliar satu orang. Saya memilih yang 10 miliar per orang. Karena begitu 10 miliar dia macet, masih ada 90 miliar yang bagus. Kalau 100 miliar satu orang, satu selesai kita. Nah, gitu. Tujuannya sama, caranya yang berbeda. Ini yang kadang-kadang kita selalu miss di situ. Memang butuh apa? Butuh strategi. Tergantung strategi kita masing-masing. Next. Nah, ini saya coba masuk ke Sulawesi Selatan sendiri. Prospek ekonomi di Sulawesi tentunya pertanian, perkebunan kita tidak bisa tinggalkan. Ini tetap menjadi satu keunggulan, satu prospek yang harus kita gali, harus kita optimalkan untuk menjadi lebih bagus. Di lain sisi juga Sulawesi Selatan itu kan juga sebagai hub. Orang kemana-mana itu pasti ingat Sulawesi Selatan. Mau kemana-mana pasti ke Sulawesi Selatan semua. Baru kemana-mana. Itu satu potensi yang ada di kita gitu. Kemudian next, iklim investasi tentunya harus bagus. Satu yang ingin saya sampaikan di sini adalah digitalisasi yang selama ini yang dilakukan oleh Pak Wali juga. Ini penting, sangat-sangat penting untuk perekonomian kita ke depan. Karena kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi itu. Kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan kondisi itu, kita akan ketinggalan. Sebagai informasi saja, cabang Makassar yang ada di Sudirman sana itu akan dirubah layoutnya. Cabang Parepare akan dirubah. Ambon, Palopo, Kendari, dan satu outlet yang ada di UNM akan kita rubah dengan penampilan yang baru, dengan konsep yang baru, sesuai dengan program yang baru, yaitu digitalisasi. Ke depan kantor-kantor bank itu nggak ada orang-orang teller-teller yang selama ini nggak ada. Teller-teller cantik itu nggak ada lagi. Yang kita akan berharap pada mesin-mesin yang cantik. Itu kondisinya seperti itu. Jadi kondisinya itu sudah seperti itu, bapak-bapak, ibu. Kita tidak datang di bank, yang kita hadapi mesin. Kita mau apa? Ya kita ngurus diri sendiri. Mau apa? Kirim uang.
mau transfer, mau aktif jasa sendiri. Ke depan akan seperti itu. Ini sudah kita mulai di Jakarta, sudah mulai. Banyak perubahan-perubahan yang akan kita lakukan, terutama perbankan dalam mengantisipasi digitalisasi. Nah, next, ini saya coba menggambarkan potensi kekuatan kita ke depan. Kita punya kekuatan apa? Kita punya kekuatan ekonomi, Sulsel itu masih tumbuh, walaupun belum setinggi yang lain, kita masih ada di tengah-tengah. Kemudian kita punya 5 lapangan usaha yang bergerak, yaitu perdagangan, konstruksi, pengolahan, informasi komunikasi, dan pertanian tentunya. Karena kita ditopang oleh 5 ini. Kita ditopang 5 ini berarti apa? Kita kuat. Kita tidak bergantung kepada satu sektor usaha saja. Kinerja perbankan di Sulawesi Selatan masih tumbuh, saya rasa ini hal yang sangat bagus. Berarti apa? Kalau kinerja perbankan tumbuh, berapa perekonomian bergerak? Parameternya cuma itu. Kalau kinerja perbankan tidak tumbuh, berarti perekonomian tidak bergerak. Itu saya bisa pastikan. Itu valid data. Jadi kondisinya seperti itu. Pembayaran retail juga tumbuh. Artinya apa? Berarti bergerak. Ada uang yang masuk, ada yang keluar, ada uang yang keluar, ada juga uang yang masuk gitu loh. Kalau itu tidak berjalan, berarti pembayaran retail itu nggak jalan. ATM-nya nggak jalan, transaksinya nggak jalan, EDC-nya nggak jalan, orang mau belanja di rumah makan nggak jalan, pasti akan turun semua. Kalau dia tumbuh berarti apa? Ekonomi jalan, pendapatan naik, kayak gitu. Jadi semua itu terukur. Tidak ada ATM, ada EDC, itu. Ada mobile banking. Jadi semua itu terukur. Jadi sekarang itu bisa kita ukur dengan cepat. Kemudian kita punya kelemahan tentunya, ya menurut kami produktivitas. Ini yang harus dikembangkan masalah pertanian kita. Kemudian harga BBM tentunya, keterbatasan akses internasional pasar UMKM, dan di sinilah BNI masuk. Masih adanya pola transaksi daerah lebih menggunakan tunai. Yang ini akan kita coba shifting ke digital. Di sana itu kita punya kesempatan. Kita masih mempunyai 1,2 juta UMKM yang belum kita sentuh. Ini Sulawesi Selatan ya. Kemudian peluang pemain UMKM dan dari bisa tumbuh 19,81%. Itu perhitungan dari kami dengan pengalaman 3 tahun terakhir. Kemudian klasterisasi yang kita sudah lakukan di Goa, di Sengkang, di Maros. Kemudian jumlah pengguna internet tentunya juga ini sangat mendukung dalam program digitalisasi kita. Kemudian kita juga ada ancaman di situ. Apa ancamannya? Inflasi tentunya. Kita berusaha terus bagaimana bisa ekonomi bisa berjalan terus sehingga inflasi kita bisa lebih bagus atau lebih kecil. Ada kecenderungan pelaku nasabah tidak mau menginvestasikan uangnya dengan melihat kondisi dulu nih. Tahun 2023 mau ngapain nih? Baru saya belanjakan uang saya. Kalau dia tidak menganggap ini high risk, pasti dia akan tutup. Dia tidak mau masuk ke sektor itu. Kondisinya sekarang kan seperti itu. Kemudian curah hujan yang kita lakukan sekarang, kondisi cuaca kemarin yang terjadi itu luar biasa itu. Sampai raker kemarin di Bali tidak perhatikan lagi raker itu, lihat aja WA itu gimana kondisi Makassar. Sampai saya diganggu. Yang diganggu dia katanya, kenapa? Dia tidak pusing dia Pak, dia tidak bisa pulang, kotanya tenggelam. Sampai seperti itu. Jadi benar-benar kejadian itu luar biasa seperti itu. Tentunya kita tidak boleh terlena. Covid masih terus mengancam. Bulan lalu Tiongkok 80% penduduknya terjangkit Covid. Saya nggak tahu nih fenomena apa yang terjadi. Saya juga tidak berani berkomentar, takut salah saya. Next, ini kontribusi BNI
selama ini yang kita lakukan dalam peningkatan UMKM. Di Maros kita punya klaster tambak, kemudian kemarin dihadir Pak Menteri Investasi Pak Wali yang penerimaan NIB, kemudian ada UMKM kita juga terbaik dengan OJK, kemudian juga kemarin kita adakan acara dengan Bea Cukai Ekspora di Hotel Claro kemarin Pak Wali. Seperti itu. Kemudian next, ini yang kita lakukan dalam BNI lakukan dalam melakukan shifting digital yang tadinya tunai menjadi non tunai. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Tentunya kita lengkapi dengan alat kita, sarana pendukung kita, baik dari DigiCS-nya. Dengan DigiCS bisa buka rekening sendiri di tempat, tidak perlu lagi ke kantor. Dengan doa dari handphone bisa buka rekening sampai seperti itu. Karena bank lain juga melakukan itu. Dan juga dari internal kita, petugas frontliner kita mengedukasi melakukan shifting digital. Kemudian solusi mesin kita juga akan kita kembangkan lagi supaya bisa mendukung program shifting ini. Kemudian juga mengurangi volume transaksi yang kita mulai dari di bawah 10 juta. Jadi kalau ada orang mau transaksi di bawah 10 juta kita tidak lakukan di teller, lakukan di mesin. Itulah salah satu bentuk edukasi seperti itu. Next, ini yang kita lakukan dalam mendukung Ekspora, pelayanannya, kapabilitasnya, pendampingannya, akses pasarnya, how to-nya, mencarikan pelanggan. Kita punya cabang di luar negeri, ada London, ada Hong Kong, ada Seoul, ada Singapura. Ini coba kita cari konektivitasnya dengan memaksimalkan diaspora itu. Next, ini yang kita lakukan selama mendukung pemerintah. Sudah ada di Ambon, Lowu Utara, Konawe, Polewali, Wajo, Maluku, Kabupaten Maros, Takalar, Bulukumba, Bau-Bau dalam bentuk penerapan smart city, penerimaan pajak, pembayaran pajak. Dengan kondisi ini juga kita juga bisa memperkenalkan potensi daripada daerah masing-masing. Harapkan dengan kondisi ini mungkin kita bisa memberikan kontribut ke Kota Makassar Pak Wali, kalau memang diizinkan. Dengan rumah sakit juga banyak, universitas tentunya, universitas ternama, rumah sakit ternama. Yang jelas, BNI siap untuk memberikan kontribusi dalam memajukan perekonomian di Sulawesi Selatan dan Indonesia. Saya rasa sebagian penyampaian kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Arapat. Ini BNI lama-lama kita yang semua kerjakan, terus kita juga yang di-charge. Tapi itulah bank masa depan. Kira-kira 10 tahun yang lalu saya berbicara dengan bosnya OCBC. Dia bilang, kasih saya waktu 2-3 tahun, hanya satu orang, satu cabang katanya dulu. Sebelum krisis dia berbicara tentang itu, tetapi datang krisis 98, program OCBC itu yang tertunda setelah di Jakarta. Dan saya kira kecenderungan perbankan sekarang seperti itu. Kita semua yang kerjakan, tapi kena charge juga kita. Dia menyediakan platform, mereka menyediakan teknologi, tetapi kita sangat mudah, sangat menghemat waktu untuk melakukan aktivitas perbankan kita. Dan yang terakhir, kita ingin mendengarkan bagaimana Pak Wali Kota Makassar, Pak Dani Pomanto, membrief kita bagaimana kondisi kita 2022 yang lalu Pak, lalu ke depan ini bagaimana, apa yang ingin dilakukan oleh Pak Dani Pomanto untuk lebih mendinamisasikan ekonomi kita. Bagaimana peran-peran Makassar ini dalam menjadi lokomotif perekonomian Sulawesi Selatan. Saya kira it's time
for you, Pak. Terima kasih, Pak. Izin, Pak, saya berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Subhan, ini saya bangga sekali berada dengan para anak muda ya, bisnismen berhasil di Indonesia, dan saya kira ini beliau tokoh nasional. Pak Rafat saya kira pulang kampung ke sini, tadi banyak sekali yang tinggal CSR-nya Mami, nanti saya kasih proposal CSR. Ya. Pak Andi Suruji, ya terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih sudah diundang di tempat ini. Mohon maaf gaya saya seperti ini karena masih ada sedikit pengungsi, jadi saya keliling-keliling untuk mendengarkan kebutuhan mereka. Ekonomi menjadi persoalan dunia hari ini. Saya terus mengikuti perkembangan, memang tidak dalam konteks nasional saja, tapi dalam konteks dunia. Dunia kali ini mengalami 4 bencana. Pertama, bencana populasi. Idealnya dunia itu 6 miliar orang. Sekarang menuju 10 miliar 2050. Artinya orang akan berebut ruang, berebut kesempatan, dan pasti banyak yang tersisih, dan saya kira itu menjadi bahagian dari persoalan sosial yang melanda seluruh dunia. Yang kedua, bencana hidrometeorologi. Saya kira ini baru saja Makassar di-attacking oleh cuaca ekstrim yang luar biasa. Ya, memang kalau banjir alhamdulillah 10 jam dia sudah turun, tapi kalau banjir hoax yang saya tidak urusi. Ya, lebih tinggi daripada banjir air ya. Tapi bagi saya itu biasa. Tetapi ini menjadi konsen dunia hari ini. Climate change, cerita climate change diawali dari namanya 6 degrees skenario. Kenaikan 6 derajat suhu bumi. Sekarang sudah naik sekitar 1. Maka es pada mencair. Terjadilah namanya sea level rise. Kenaikan muka air laut. Sea level rise secara statis dia akan menekan air tanah. Air tanah akan menekan bakteri-bakteri yang tidak pernah muncul di atas tanah. Akhirnya bakteri itu muncul, akhirnya menjadi penyakit yang aneh-aneh. Termasuk bencana ketiga adalah pandemi. Itu cerita tentang climate change. Extreme weather muncul karena volume air laut naik. Pemanasan ekstrim menimbulkan penguapan berlebihan yang kemudian terkonsentrasi dalam awan-awan, istilah awam kita, awan-awan cumulonimbus yang kemudian terjadi extreme weather. Kemarin milimeter atau volume air yang turun di Makassar dari jam 2 malam sampai jam 1 siang hari itu sama dengan hujan yang turun 3 bulan turun dalam 1 hari. Dulu cuaca kita, sayang sekali saya tidak bawa grafiknya, ada grafik ya. Itu dunia itu naik turun. Tahun 1994 dia naik sampai sekarang tidak turun-turun, naik terus suhu bumi. Itulah kenyataan sekarang yang kita hadapi secara global. Bukan hanya Makassar, bukan hanya Indonesia, seluruh global. Saya kemarin ke Amerika, putus jalanan di Amerika, putus. Padahal di sana ada padang pasir, ya lebih ke savana ya. Saya pergi ke Jepang, persis juga banjir di Jepang. Jadi makanya bukan di Makassar kalau yang banjir, semua di banjir juga. Bukan membela diri, tidak Ji, menceritakan ini diceritakan ya. Ya. Karena ada hubungannya dengan ekonomi nih, ada hubungannya dengan ekonomi. Yang ketiga adalah bencana geopolitik. Ukraina dengan Rusia jelas sekali, tapi syukur-syukur batu bara saya sudah turun tadi, dan minyak bumi juga turun alhamdulillah. Ya, itu artinya minyak Rusia sudah mengalir, begitu tadi saya diskusi dengan Pak Subhan.
Ini kita mesti tahu, kalau orang ekonomis itu mesti tahu. Ya. Apalagi geopolitik yang kedua antara Cina dengan Amerika. Ini saling menekan. Saya dulu pernah diundang namanya di TPP, Trans-Pacific Partnership, zamannya Pak Obama. Saya diundang di San Francisco bicara. Ya, kebetulan saya diundang tentang Smart City. Ini ada guru saya di sini, Pak Anto. Nah, ada 4 bencana. Ternyata bencana ini menimbulkan bencana lebih dahsyat yang hari ini tanda-tandanya jelas, yaitu bencana pangan. Jadi bukan bikin takut-takut dulu ekonomi, tidak, habis itu bagus-bagus sih. Kasih takut-takut dulu sedikit baru kasih bagus lah, kira-kira begitu. Ya, ekonomi begitu sifatnya. Ya optimis menurut dan waspada menurut Pak Presiden. Jadi yang paling ditakuti adalah bencana pangan. Inggris mulai kekurangan pangan. Belanda menyatakan kekurangan air bersih. Eropa sekarang, sungai-sungai di Eropa itu sisa 30% ketinggian sungainya. Akhirnya kapal-kapal yang harus mengangkut barang-barang itu tidak penuh lagi sekarang. Ini cerita dunia hari ini, yang alhamdulillah Indonesia tidak terasa soal ini. Tetapi soal pangan terlihat di kata satu yang menjadi perang kita adalah inflasi. Saya bukan ekonom, saya arsitek, tapi saya harus belajar, kalau tidak saya akan gigit jari, tidak bisa melindungi kota saya. Ya, saya harus belajar terus. Jadi biasa kalau di televisi itu lihat terus perkembangan dari hari ke hari. Biar Amerika tembak balonnya Cina juga kita lihat juga. Kenapa ini? Ya, Cina bilang 12 kali balonnya Amerika lewat Cina kita tidak tembak. Ya, begitu-begitu juga kita harus lihat. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, bencana pangan ini terlihat dari inflasi. Inflasi kita ini ada 2, inflasi akibat energi dan akibat pangan. Nah, pemerintah sekarang ini luar biasa. Pemerintah Pak Jokowi sekarang lewat semua menteri, terkhusus Pak Menteri Dalam Negeri, memimpin kami setiap minggu untuk rapat inflasi detail, hanya 3 lembar saja yang kayak tadi Pak Arafat tadi, yang begini-begini saja, yang punya grafik-grafiknya saja. Ini ada sebuah kebijakan yang paling luar biasa di negeri kita ini adalah One Data. Semua sama. Dulu waktu pandemi kita kesulitan data, yang ini lain datanya, yang ini lain data. Sekarang tidak, One Data. Itu yang membuat kita hari ini sama dalam membaca negeri kita. Kota Makassar. Nah, ini Kota Makassar. Dulu before pandemi kita tumbuh 8,79%. Saya kira the highest economic growth in the world, di dunia. Dan inflasi kita sekitar 2,5 sampai 3,5%. Itu fluktuasi di situ. Artinya ada spread bisnis antara, kan hitungannya cuma begitu, antara economic growth dengan inflation rate. Itu disitulah ruang bisnis. Nah, disinilah peran pemerintah daerah menjaga ruang-ruang bisnis ini. Bagaimana economic growth setinggi-tingginya dan bagaimana inflation rate pada takarannya. Kenapa seperti itu? Bukan serendah-rendahnya, bahaya toh kalau rendah. Ya, kalau deflasi berarti ability to pay masyarakat lemah. Ya, ibarat kalau Pak JK bilang ini ibarat tekanan darah. Kalau dia rendah, pusing juga. Kalau dia tinggi, bisa stroke. Ya. Jadi kira-kira ya sekitar 3% plus minus 1, kira-kira begitu. Nah, sekarang Makassar inflasinya 5,93. Kita tahan terus. Kota-kota lain sudah 6. Memang karakteristik ekonomi di Makassar ini sangat dinamis. Tapi pertumbuhan ekonomi kita, sayangnya saya kemarin sudah sampaikan lewat Kemendagri, tolong rilis tentang ekonomi growth itu kalau bisa per 3 bulan juga di kota. Ini kita buta Pak, saya bilang. Navigasi kita tidak jelas. Kita bisa dapat informasi per bulan tentang inflasi, tetapi ekonomi growth kita nanti per tahun. Kita cuma nonton-nonton provinsi per 3 bulan. Bagaimana navigasi kota ini? Padahal kota ini ya adalah bahagian daripada sel ekonomi yang mendukung provinsi
dan mendukung nasional. Kota-kota dengan fiskal yang kuat itu mestinya menjadi bagian daripada concern negara untuk terus dia fight. Tapi ada tanda-tandanya, alhamdulillah. PAD kami 2022 sudah menembus PAD tertinggi sebelum Covid. Saya yakin kita bisa tumbuh sampai 6%, saya yakin. Ini GR sedikit ini, saya tadi WA kepala BPS, ternyata sekitar tanggal 20-an baru keluar. Saya bilang bisa kasih dirilis ini deh, ini belum dijawab. Ya, saya dengan kepala BPS selalu saya tanya, kenapa begini, kenapa begitu. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, tugas pemerintah daerah menjaga ruang tadi. Yang ditanyakan kalau di luar itu GDP growth, ya, GDP income, ya. Jadi hanya itu selalu ukurannya. Ya kalau kita inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu, nah, saya juga sudah usulkan di rapat-rapat tiap minggu, ekonomi growth juga disinggung supaya jangan inflasinya saja. Kalau inflasi tidak terkontrol, maka kemungkinan ekstrim akan merajalela. Makassar dari waktu during pandemi kita sekitar 15%, sekarang sudah 11%, tapi masih 2 digit masyarakat miskin. Tapi pengangguran. Tapi kemiskinan kita itu alhamdulillah masih sekitar 4%-an, 4, sekian %. Tapi pengangguran kita cukup tinggi. Nah, saya tanya sama BPS, kenapa begitu? Pengangguran tapi kemiskinan menurun. Pengangguran masih 2 digit. Dia bilang katanya kalau orang menganggur dari daerah masuk Makassar, sudah kerja, dapat bisnis, panggil lagi keluarganya yang pengangguran lagi masuk. Jadi begitu peran Makassar. Jadi penganggurannya selalu 2 digit, pernah 9% ya, sebelum Covid. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, apa yang dilakukan pemerintah kota? Maka pemerintah kota mereview lah istilahnya, bercermin kondisi kota sekarang ini. Kalau kita ingin bersaing, terus kemudian kita lihat bahwa pangan menjadi masalah besar di dunia ini, maka ya di balik kesusahan kan ada kesempatan. Nah, justru di pangan inilah yang kita harus main di situ. Makanya kenapa perintah Bapak Presiden tentang merebranding semua pemerintah daerah, akhirnya kami respon dengan membuat branding baru Kota Makassar yang namanya Kota Makan Enak. Ya. Kenapa Kota Makan Enak? Saya dikritisi orang, kenapa tidak kulineri yang keren-keren? Saya bilang dulu, sekarang kita itu di UNESCO terdaftar dari kota kreatif, kota gastronomi. Tapi kalau kota gastronomi seperti dengar-dengar seperti usus itu gastrok, seperti orang sakit perut. Ya. Tidak cocok, tidak brandingnya tidak terlalu kuat. Kalau kota kuliner, makanannya saja, jadi displaynya yang menonjol. Tapi kalau makan enak, begitu kita makan 10% masuk. Karena pajak kan 10%, ya. Nah, itu kan sudah aturan. Nah, kita ini mau kota makan enak. Kenapa saya berani mengambil positioning itu? Karena saya kira Pak Subhan sering sekali keluar, pergi di luar. Saya pernah di Kanada sebulan sama KPK, belajar di sana tentang integrity, jam 5 enggak ada makanan. Sesa orang cari jam 5, kalau makan malam itu orang jam 5. Habis itu tutup semua. Setengah mati kita cari makan. Di Amerika, coba bikin di Amerika, jam 9 tongkok tutup. Jamnya jauh-jauh di Bali saja. Coba kalau orang biasa di Makassar pergi di Bali, sesa juga makan. Ya. Coba makin di Makassar, 24 jam lengkap, makan enak. Ya. Saya selalu jual positioning ini. Ya, di teman-teman di Amerika saya suruh kasih tahu, atau teman-teman di tempat saya jalan, saya kok tahu saya punya kota. Ya. Saya punya kota itu 24 jam. Habis salat subuh, makanan yang paling enak itu songkolo. Jam 5 sampai jam 6. Memang kalau di Makassar main keras-keras, biasa orang kan bubur dulu, bubur enggak. Langsung nonton songkolo. Ya. Saya cerita bagaimana itu kalau songkolo mandoti dari Enrekang, baru dari jauh sudah harum.
ada salty fish-nya, ada coconut fried-nya, itu dicampur. Kan susah dong kalau di sana kan harus dikasih di Inggris kan ini barang-barang juga, persis ketemu sop saudara, susah Kak bicara apa itu sop saudara bahasa Inggrisnya, ya. Ya. Jam 5 sampai jam 6, jam 7 sampai jam 8, ya jam 6 sampai jam 8 nasi kuning. Saya bilang kalau nasi kuning Manado top, Makassar lentong masuk kuningnya. Jam 8 sampai jam 10 ini coto time. Saya bilang kalau mau makan coto yang banyak pahalanya di sini tempatnya, ini waktunya. Kemudian jam 10 sampai jam 12 palu basah. Jadi palu basah sama coto tidak bertentangan. Begitu kalau marketing toh, ya. Ya. Kemudian kita lunch ikan di Makassar kalau kita makan seafood tidak ada tekniknya, di dunia pun tidak ada. Ini benar. Di Makassar makin kita bakar panas makin juicy dia. Coba beda di tempat lain. Ikan bakar insya Allah terbakar. Hitam, kering, baru dia pakai bumbu kan. Mau ikan baronang, ikan bandeng, ikan apa saja, semua rasa bumbu, bukan rasa ikannya. Hanya di Makassar, ikan itu betul-betul kita nikmati. Makanya bisa sama sambal. Ini mesti kita hafal baik-baik ini juga kalau ada tamu tak. Ya kan ini masalah kota makan enak itu kan masuk akhirnya kalau simpang uang di bank juga semua. Ini kan simpang semua di banknya bapak-bapak semua kan. Nah sore itu di Haiti itu kondro. Orang bilang oh ternyata sore kondro makan sore itu makan kondro. Kemudian kita dinner, kembali lagi seafood. After dinner, sop saudara. Nah, ini kesulitan saya mau menjelaskan apa. Brother soup atau soup brotherhood, setengah mati diterangkan. Ya. Setelah kita sop saudara, baru mimi 24 jam. Nah, kalau coto tadi pagi mau naik tingkat, namanya coto bagadang, naik mie tingkatnya, biar mie jam sembarang jam mie bisa. Sop saudara, ya semua. Songkolok bagadang. Tidak ada kota 24 jam. Nah, ini menjadi trigger kami. Kemudian bahan-bahannya di mana diambil? Dari lorong-lorong. Saya minggu ini akan mencanangkan terus penanaman 1 juta polybag cabai dengan bawang. Ya, kita sebenarnya sudah jalan, tapi kita tingkatkan 1 juta. Semua itu mensupport kota makannya. Semua akan dibeli di situ. Dan kemudian sekarang ini lorong-lorong kita ini sudah 1098 lorong tahun lalu dan tambah 1000 tahun ini, dan semua lorong-lorong itu kita berbasis untuk digitalisasi metaverse Pak. Ya. Jadi Pak Arafat kita sudah mulai bikin metaverse karena kita sudah mulai bikin QR code-nya setiap di penduduk di situ. Ya. Kemudian kami sudah bikin 3 dimensi lorong-lorong itu termasuk dengan rumahnya. Kami pasangi 4 kamera, ya kamera. Jadi sekarang kamu punya kamera itu ada tambahan 4.400 kamera, makanya kemarin waktu banjir saya suruh foto semua. Supaya ada gunanya kameramu semua, memonitor banjir. Nah, dari mana, kenapa saya berani membuat kamera begitu banyak? Mesti cari akal Pak. Jadi itu delay 1 menit Pak Anto. Soalnya kalau dia live mahal sekali. Nah, makanya kalau kita di IT ini kita harus cari jalan terus. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kami lakukan ini? Karena kami percaya pandemi mengajari kita untuk kembali meriset semuanya. Kita bikin meriset. Kalau kita buntu-buntu itu HP, kita matikan dulu semua. Baru kita resetting kembali. Ya. Jadi bukan hanya pegawai yang mau di resetting, tidak. Ekonomi perlu di reset. Kemudian kita restart. Nah, restart adalah kita mulai dari mikroekonomi. Kami mulai dari sel kota. Kami mulai dari sel ekonomi. Insya Allah akan terlihat di tahun 2023 ini. Setelah 1098 lorong-lorong berjalan, bagaimana mereka bisa berputar menjadi sebuah ekosistem. Saya mewajibkan pegawai saya, dinas saya untuk setiap minggu rapat di lorong-lorong. Jadi dia beli. Sekarang duta-duta besar ke sana, justru ke lorong-lorong sekarang. Tamu-tamu saya ke sana, menteri ke sana. Ya, saya perlihatkan semua. Di sana masyarakat survive. Kalau masyarakat kecil kita, ya,
masyarakat grassroots kita kuat secara ekonomi, maka dikali banyak itu. Itu ekonomi kan dikali banyak. Kalau tadi nikel besar sekali, tapi 1 Ji. Ini kenapa? Kalau Gini rasio kita rendah, maka tentunya keamanan kita akan lebih baik. Dan kalau pemainnya itu masyarakat, di mana UMKM lorong itu saya targetkan 1 lorong 1 UMKM. Kemudian kami buat inkubator center. Yang menarik dari inkubator center ini adalah saya jadi off-takernya, pemerintah kota jadi off-taker. Nah, kita selama masih inkubasi kita off-takernya. Nah, setelah dia lulus, kita bikin jadi startup lorong. Jadi dia kembali listing lagi dengan digitalisasi startup lorong. Ini sementara kita buat. Kenapa saya berani jadi off-taker? Di bank sampah saya sudah 7 tahun kita praktekkan ini. Saya bikin 1000 bank sampah, pasti saya beli. Saya bikin namanya bank sampah pusat. Tidak ada di Indonesia yang bikin begitu. Kemarin Malang, tapi gagal. Ya, gagal karena dia swastakan. Saya tidak mau swastakan. Kami yang beli semua. Jadi sampah yang di bank sampah kita beli. Apa yang saya cerita dari jalan ini adalah Makassar lagi mereset atau merestart ekonominya, mulai dari sel kota, sel ekonomi yang terkecil, kemudian kita memperkuat pondasinya sehingga insya Allah ini akan menekan inflasi karena masyarakat tidak perlu lagi ke pasar, dia sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya yang kemudian akan menekan harga-harga di pasar, yang kemudian tentunya inflasi akan stabil dan masyarakat lebih tenang karena sudah ada mainannya di masing-masing lorong. UMKM akan berkembang dan kemudian perbankan tentunya akan berkembang karena UMKM ini kali banyak ya, dikali banyak ya, memang kecil-kecil tapi kali banyak. Dan kami akan membuat hulu hilir ya, beberapa fasilitas yang sementara kita akan bidding, itu adalah muaranya dari UMKM, kita lagi sementara rancang dan sementara di bidding, dan insya Allah ini menjadi sebuah ekosistem. Nah, tujuannya apa? Itu tadi, economic growth meningkat dan inflation rate terkontrol di 3% +1 - 1. Itu artinya adalah inilah yang kami jaga. Yang berikutnya adalah tentang infrastruktur. Sekarang kota ini adalah pada kondisi yang cukup banyak persoalan termasuk infrastruktur. Saya udah ngamuk-ngamuk sebenarnya soal jalan kita yang sangat jelek. Nah, ini diakibatkan, ini bantuan pemerintah pusat, program strategis kita sewerage kota. Jadi tidak ada lagi septic tank di kota, pakai fasilitas ini program strategis nasional ini 2 triliun harganya. Tapi sayang sekali pengerjaannya finishingnya belum sempurna. Tapi saya sudah dapat janji bulan depan semua sudah mulus. Kenapa? Karena kalau jalannya jelek-jelek orang tidak mau investasi, Pak. Dia bilang saja jalannya tidak bisa diurus. Orang tidak tahu, bilang bukan kodon saya itu, tapi tidak bisa kita bilang bukan kodon saya, tidak boleh. Ya. Saya terus akan makanya saya minta juga teman-teman media, Selebes TV juga membantu pemerintah kota untuk bagaimana mempercepat kota ini bisa jalan-jalannya lebih bagus. Yang kedua, tugas saya adalah mendatangkan sebanyak-banyaknya orang di Makassar. Makin banyak orang datang, makin banyak orang buang uang di Makassar. Nah, maka kami menjadi tuan rumah beberapa event nasional dan internasional. Tanggal 3 Hari Satpol, langsung Pak Menteri. April kita Hari Otonomi Daerah, 600 kepala daerah datang semua. Itu biasanya presiden datang, paling tidak menteri. Bulan Mei saya jadi tuan rumah ASEAN Architect Congress. 1000 arsitek se-ASEAN akan kumpul. Kemudian Juni saya tuan rumah jadi dari event Angkatan Laut, berkumpulnya 47 jenderal KSAL seluruh dunia di Kota Makassar dengan marinirnya semua. Bulan Juli saya tuan rumah Apeksi, Rakernas Apeksi. Biasanya sampai 10.000 orang datang. Wali kotanya datang dan Romlinya datang semua, rombongannya semua. Ya, Romli itu rombongan liar, ya termasuk rombongan liar ya. Ya.
saya saja kemarin ke Padang hampir 500 orang karena tim parade saja sudah 200, tim UMKM sekian, jadi UMKM kita bawa semua. Itu akan rame. Kita ada F8, kita ada Hari HAM internasional. Jadi tugas kami adalah membuat sesuatu, meyakinkan secara nasional internasional bagaimana orang datang di sini. Karena makin banyak orang datang, maka orang akan spend money dan ekonomi akan tumbuh. Karena ada uang baru, fresh money yang masuk ke Makassar. Dan yang ketiga tentunya bersama TNI Polri menjaga keamanan. Kami sudah memasang sekarang kamera kami itu sekitar 5.000-an. Tahun ini tambah 4.000, berarti 9.000. Tahun depan saya tambah 4.000 lagi. Berarti sampai 2024 kita punya kamera lebih 10.000. Semua terdeteksi, tapi memang yang ngeri-ngeri juga karena ada banyak CCTV yang ngeri-ngeri juga terlihat. Seperti ada kasus penikaman di Batam Bantaeng sana, itu langsung termonitor, ngeri juga lihatnya. Ya, jadi ya begitulah menjadi kota transparan. Menjaga keamanan dengan teknologi, dan tentunya kita ingin peran Makassar ini kontribusi kemarin terhadap provinsi itu dulu waktu periode saya pertama 39%. Sekarang kira-kira masih agak menurun 37% kalau tidak salah. Maka dengan itu tugas kami adalah menjaga ruang-ruang tadi. Bagaimana menjaga, karena ini harus ada hitungannya, menjaga ekonomi growth yang tinggi dan menjaga inflation rate yang standar di 3%. Mudah-mudahan kalau kita bisa mencapai 6% ekonomi growth kita, dan kita menekan ini 6%, tapi kalau inflation rate juga 6%, sama juga bohong ya. Kenapa? Karena 6 dengan 6 jadi 0. Ya mestinya 6 dengan 6. Kita lagi berjuang untuk menekan inflasi. Saya kira insya Allah karena ekonomi ini sebuah ekosistem ya. Dan kalau kita mempercepat ekonomi lewat digitalisasi, alhamdulillah Makassar menjadi juara digitalisasi kemarin TP2DD ya di khusus dalam klaster Indonesia Timur. Terima kasih teman-teman di Bank Indonesia. Dan kami lagi akan rakor pendapatan, kami akan mendigitalisasi total semua penerimaan kami, dan bukan hanya itu, tetapi ekosistem perpajakan juga kami bangun ya bersama teman-teman di perpajakan. Jadi orang juga nyaman untuk membayar pajak dan nyaman untuk pelayanan publik. Kami akan bangun bukan hanya MPP, bukan mall pelayanan publik saja, tapi kami buat namanya mall investasi, mall inovasi, mall UMKM secara bersamaan. Ini lagi tender juga, ya. Tapi memang kata mall ini kadang-kadang, aduh, saya mau bikin MPP. Kenapa Pak Dhani bikin mall lagi? Banyak nih mall. MPP ini ekonomi mana kata-katanya mall, ya. Orang pikir tuh mall bikin mall juga. Enggak, memang idiomnya seperti itu. Dan insya Allah untuk menyalurkan energi anak-anak kita agar tidak membuat kekerasan di jalanan, kami sudah buat sirkuit juga. Tahun ini juga bisa. Nah ini Pak Subhan juga di Ketua IMI, jadi kami sekaligus laporkan, beliau juga dulu di sini memimpin IMI. Kami bikin sirkuit 2.650 untuk 250 cc sudah. Oke, kami sampai ke Mandalika Pak Subhan. Dan yang menarik adalah kami bikin sport center di tengah, kapasitas 10.000 orang. Jadi orang bisa nonton dari sport center itu, tikungannya airnya jadi ini tikungan paling panjang nanti. Ya. Ini susahnya kalau arsitek kita selalu tidak mau beda tampil. Dan kita di sekitar mangrove, jadi kita berani mengklaim namanya ekosirkuit karena dekatnya mangrove. Karena dia tembus mangrove, tapi ini mesti ada keamanan. Karena kalau mangrove itu kalau terlempar pembalap langsung jadi sate itu. Itu keamanannya Pak. Jadi kita lagi coba membuat covernya agar supaya kalau orang tikungan pas itu kan mangrove itu keras-keras bisa jadi sate orang kalau salah-salah. Jadi sistem keamanannya. Jadi saya kira seperti itu, kami mulai dari hal sederhana, tapi kami menjaga, karena kalau Makassar inflasinya hancur, pasti kontribusinya akan ke Sulawesi Selatan. Kalau Makassar ini inflasinya bisa ditekan dan ekonomi growth-nya naik, insya Allah bukan hanya Makassar yang karena di konsumen yang terbesar kan di Makassar, tapi Sulawesi Selatan juga akan jauh lebih baik. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada yang keliru, mohon maaf kalau tidak ada saya punya
Saya kemarin sebagai tambahan, alhamdulillah masalah lorong wisata itu kita sudah kerjasama dengan top dunia, misalnya NSF, National Science Foundation, Department of State Amerika itu datang, itu BRIN-nya Amerika, NASA di situ dipikirkan, Pentagon di situ, ya mereka datang dan itu udah nyambung. Saya juga dengan Monash University, dengan RISE, ya ini mereka pada mau datang dan saya kemarin sempat diundang di kuliah tamu di Monash University. Ini saya diundang kembali diundang kuliah tamu di Queen's University. Ya, tapi saya belum ke sana. Itu gara-gara apa? Gara-gara lorong. Ya. Gara-gara lorong. Ternyata mereka tertarik itu soal lorong. Ya, tertarik soal lorong. Penelitian dunia sekarang soal pangan, ternyata apa persoalan yang paling ditakuti dunia sekarang? Karena antara manusia dengan pangan terlalu jauh. Makanya dia mau dekatkan hipotesisnya. Dia tanya di mana contoh yang terbaik? Ternyata Makassar. Ya, ternyata Makassar. Dan kami diundang bicara di NSF, tidak sembarang masuk di sana, sangat restriktif. Ya, saya masuk di PBB, ketat sekali, tapi itu sangat ketat. Ya, langsung Kementerian Luar Negeri yang in charge. Buktinya saya dapat visa saja, tidak pergi saja saya sudah dapat visa. Orang mau berangkat besok, ini malam dapat visa. Visa Amerika ini, tidak gampang. Powerful. Nah, artinya kenapa? Ternyata lorong kita bukan hanya, ya makanya namanya nama dunia sekarang. Ada lorong Sydney. Orang bilang, apa mau dibikin itu Pak? Supaya anak-anak lorong itu punya visi global. Yang kedua, kalau orang datang di situ, Sydney ibu kota negaramu, di sini lorong je. Sombong juga sedikit. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sangat menarik Pak Wali Kota menjelaskan tentang lorong. Dan saya kira saya ingin memberi kesempatan untuk berdialog dengan 3 narasumber. Diangkat tangannya. 1 dari Apindo. Apindo lagi. Sebelah kanan ada? Oke, saya kira dulu 3-3-nya kalau gitu. Silakan Pak dan sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Moderator atas kesempatannya. Terima kasih kepada ketiga narasumber. Nama saya Pak Darwis dari Apindo Sulawesi Selatan. Saya menyimak dengan baik tadi. Ekspos daripada Pak Dhani itu sangat menarik Pak, tentang masalah pertumbuhan ekonomi, tentang masalah inflasi, yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pak Wali Kota, saya membaca satu rilis media itu pertengahan tahun 2022 kemarin, bahwa income per kapita Makassar itu berada pada angka 116 juta per tahun. Itu artinya apa? Pendapatan rata-rata per bulan itu adalah hampir 10 juta Pak, 9,700. Ini suatu angka signifikan, bahkan kalau saya melihatnya angka per kapita itu hanya di atas sedikit beda dengan Jakarta dan Lampung, Samarinda malah di bawah itu Pak. Nah Pak Wali Kota, saya bandingkan di Makassar ini Pak, plus minus ada kurang lebih 320.000 orang yang pekerja. Plus itu ASN, TNI Polri. UMP di Kota Makassar tahun lalu itu Pak hanya 3.165.000. Kalau ini dikalikan 12, berarti pendapatan pekerja kita itu, buruh kita itu hanya plus minus 37 juta per tahun Pak. Sementara pendapatan rata-rata penduduk Kota Makassar yang tadi itu 116 juta per tahun atau plus minus 9.700.000 per bulan. Kalau memang data BPS ini benar Pak, berarti penduduk Kota Makassar itu ada sebagian penduduknya yang mempunyai penghasilan tinggi Pak.
hanya yang punya penghasilan tinggi. Ini artinya apa? Gini, rasio Makassar ini complang. Ada yang kaya, benar-benar kaya, ada yang turun. Paling tidak penghasilannya tadi itu Pak Wali Kota yang 37.000 itu memang apa sih namanya, bisa dikonsumsi dengan yang tadi itu, dengan gizi yang bagus. Tetapi ini complang Pak. Di dalam pertumbuhan dan perhitungan ekonomi kota itu, ini bahaya. Terjadi kecemburuan sosial kalau ada penghasilan tetangga saya yang terlalu tinggi penghasilannya dan aja Pak Wali Kota. Bagaimana caranya mensiasati ini Pak? Agar supaya penghasilan warga Kota Makassar itu bisa tidak terlalu complang seperti itu. Itu Pak, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya 2 silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ibrahim dari Apindo. Bapak nomor 3 harusnya, tapi silakan lanjut. Bapak nomor 2 bersabar dulu duduk. Baik. Tadi disampaikan dari Pak Muhammad Arafat, Bang Beni, bahwa kita sudah menuju Siapa namanya kepada Pak? Ahmad Ibrahim Pak, dari Apindo. Kita menuju kepada digitalisasi, bahkan sekarang sudah 5.0. Nah, dengan digitalisasi tentu sumber daya manusia sudah sangat jarang digunakan. Sementara pertumbuhan penduduk itu semakin tinggi. Bagaimana kiat-kiat dari pemerintah Kota Makassar untuk bisa menyeimbangkan antara digitalisasi dengan pertumbuhan manusia yang begitu banyak, di mana nantinya terjadi dampak sosial dan bahkan kepada kriminal. Ini sudah terjadi di Makassar Pak, dengan banyaknya kita lihat di jalan-jalan, Pak Jabo-Jabo yang bawa kendaraan dan sebagainya. Ini sudah mulai melakukan kriminalisasi. Banyaknya di jalan, rumah-rumah yang kosong mereka datangi, mereka jarah dan sebagainya. Ini perlu perhatian pemerintah. Nah, kira-kira kiat-kiat pemerintah untuk khususnya Kota Makassar untuk mengeliminasi tingkat kriminal yang terjadi, kira-kira bagaimana Pak? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira kriminalitas di Makassar memang semakin perlu mendapat perhatian. Kalau kita lihat ikuti pemberitaan itu semakin sering orang ada yang bunuh diri, ini bahaya. Apakah karena tingkat stres masyarakat atau ya mungkin ekonomi juga pemicunya atau hal-hal lain ya. Oke Pak, kita lanjut ke penanya ketiga, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmud Lambang dari Apindo juga, dan saya juga pengembang Pak. Saya lihat di Makassar sekarang ini selama 10 tahun terakhir ini memang makin berkembang. Tapi yang paling banyak masalah adalah kemacetan Pak untuk masuk daripada Makassar. Mungkin nanti Pak Wali Kota ini melihat bahwa ini program pemerintah ini ada namanya Kota Baru Minasata dengan juga kereta api. Saya lihat tahu bagaimana kenapa Makassar sekarang ini belum bisa tembus. Ini mungkin perlu Pak Wali memberikan penjelasan kenapa. Kalau kereta api dihubungkan antara Maros kemudian Pantai Losari mungkin ke Takalar kemudian ke Moncole, mungkin ini lebih bagus Pak untuk mencarikan solusinya agar supaya di Makassar ini adalah tidak terjadi kemacetan. Kalau namanya macet, makanya investor tidak akan bisa masuk Pak. Kami saya lihat sekarang ini penyangga dari Maros dengan Goa apa sama makin berkembang akibat daripada perumahan yang ada. Tapi masalahnya sekarang adalah orang yang tinggal di Makassar tidak bisa mengakses untuk membeli rumah yang ada di pinggiran Pak. Kenapa? Itu terjadi kemacetan. Perlu mungkin Pak Wali ke depan bagaimana caranya mencari jalan keluarnya Pak. Apalagi Pak Wali sebagai arsitek mungkin mencari bagaimana caranya agar supaya ini Kota Makassar ini lebih berkembang. Walaupun diapi dari Kota Maros, Takalar dengan Maros bisa lebih kembangkan Pak. Kenapa? Kalau tidak dibuka akses jalan keluar ini pasti bagaimanapun program kita ke depan pasti selalu mengalami kemacetan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya kira
Ada untuk Pak Wali 2 pertanyaan, Pak Arafat 1 pertanyaan. Silakan Pak Wali. Ya, terima kasih Pak Darwis tentang income per kapita oleh BPS. Jadi memang Gini rasio kita sekarang 0,4. Sempat kemarin waktu periode pertama saya 0,345. Sangat rendah, sekarang naik lagi. Nah, itu betul, kecenderungan itu betul adanya. Tapi tetapi kenapa hal ini apa shortcut atau strategi pintasnya yang saya buat? Itu tadi lorong wisata, Pak. Yang saya tawarkan ke masyarakat itu bukan jadi pegawai, bukan jadi pekerja, tapi jadi pebisnis. Karena genetik kita itu genetik bisnis. Maka kalau kita bisa ukur misalnya kenapa income per kapita kita cukup tinggi, bahkan mendekati kita masuk 10 daerah terkaya di Indonesia. Yang menarik pada dalam posisi terkaya dalam income per kapita itu, kalau misalnya Bandung, kalaupun masuk Bandung dan Surabaya, itu kan industrinya besar-besar, Pak. Kalau bicara tentang misalnya Halmahera atau itu kan ada tambangnya di sana. Di Makassar punya apa? Enggak punya tambang, enggak punya industri besar. Tapi kita punya namanya trading, kita punya namanya perdagangan yang kita tempat bisnis yang terbaik. Ya. Perlu kita tahu, Pak, bahwa kenapa waktu pandemi walaupun kita terkontraksi sampai minus 1,27 tapi tidak nyungsep seperti tempat lain karena kita ada 4 kaki kita secara core ekonomi kita. Jadi bukan kalau di Bali itu kan cuma pariwisata, begitu pariwisatanya hancur langsung minus 8 kalau tidak salah mereka. Nah, kenapa kita cukup bisa berdiri dan cepat recovery? Karena kita punya 4 core ekonomi. Pertama adalah perdagangan, kemudian bisnis, properti, dan makan minum. Nah, hampir sama. Kalau tidak salah itu dulu itu adalah kalau tidak salah ya dulu ini ya 19, 17, 14. Itu tandanya bahwa kita punya kaki yang cukup banyak untuk menopang ekonomi kita. Tinggal bagaimana kaki-kaki ini diperkuat lagi agar supaya bisa dia survive, dia bisa berlari. Nah, maka dengan itu memang salah satu cara strategi kami adalah target kami 5.000 lorong. Kita membangun ekonomi dari tugas pemerintah kota adalah bagaimana mendorong dan mengintervensi masyarakat atau ekonomi kecil untuk diperkuat. Kalau pengusaha sih saya kira ada perbankan, ada provinsi, kita bagi-bagi tugas. Nah, caranya itu tadi. Kalau Bapak lihat di lorong, target kami adalah 1 lorong itu bisa membuat peluang kerja itu ada 20. Nah, kalau dia 20 dan 5.000 lorong dan tahun ini sudah 2.000, maka 100.000, Pak. Nah, 100.000 itu cukup menopang ya ekonomi kecil di Kota Makassar. Nah, itu adalah strategi kami untuk soal kesenjangan ekonomi antara orang yang memegang kapital besar ya tapi orangnya sedikit dan masyarakat yang banyak tapi duitnya seperti tadi disampaikan beliau. Jadi memang yang paling sekarang, Pak, penghasilan yang paling adalah pekerja malah. Pekerja, bahkan pegawai negeri, Pak. Termasuk wali kota, Pak. Gajinya wali kota cuma 5 juta, Pak. Kita protes-protes tapi ya ada tonji operasionalnya sedikit ya. Ya. Pak Ahmad Ibrahim juga dari Apindo. Jadi bagaimana digitalisasi? Nah, memang sekarang kita lagi bukan hanya digitalisasi. Saya biasanya kemarin kami, Pak, di periode pertama di 2019 disurveilah oleh namanya Smart City Index di New York dan Singapura. Mereka mensurvei 10.000 kota, Pak. Nah, yang diakui sebagai Smart City di dunia itu hanya 102 kota. Dan Makassar listed di ranking 80 di dunia. Ranking 80 di dunia, Pak. Mengalahkan Manila, Rio de Janeiro. Bapak bisa lihat di YouTube Smart City Index 2019. Ya, bisa lihat di situ. Itu jelas sekali. Nah, itu adalah sebuah konsep digitalisasi yang kita seriusi. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba meloncat. Nah, makanya kami menggagas Metaverse. Kami membuat mobil listrik yang akan menghubungkan semua lorong-lorong wisata dengan konsep Metaverse. Sekarang proyek-proyek kami semua Metaverse, Pak. Nah, makanya augmented reality dan virtual reality itu sudah menjadi biasa di pemerintah kota.
kemarin beberapa daerah datang ke kami, termasuk soal kriminal. Ya, saya jawab sekaligus semua soal kriminal. Alhamdulillah, ini laporan diskusi dengan Pak Kapolres Tabes. Kemarin rombongan Kapolda Jabar datang ke pemerintah kota. Dia ingin belajar, ternyata di sana geng motor merajalela. Termasuk Jogja, Pak. Jogja sekarang apa namanya? Bahasa Jawanya itu meresahkan sekali. Di Makassar, Pak. Ya sekarang ya ada 1-2 karena kita sudah rangkul mereka. Ada 7.000 pelaku kriminal jalanan. Ada 3 kelompok besar. Kebetulan semua kami cukup bina, tapi kami terbatas. Kami sampaikan Komisi 9 kemarin, Pak, bantu kami paling tidak BLK-nya. Buka BLK seluas-luasnya. Ya, saya kasih kursus dia jadi supir mobil truk, kursus memperbaiki AC. Langsung saya bilang AC-nya pemerintah kota, semua mereka yang saya masukkan pemadam kebakaran lorong. Ya, tapi terbatas, palingan cuma 1.000 orang, mereka 7.000. Kemarin kalau saya DF8, saya suruh parkir mereka jadi tukang parkir semua. Tidak ada, jangankan motor, tidak ada helm yang hilang, satupun helm. Orang tanya kepada saya, kenapa bisa biar helm tidak hilang? Pencuri motor yang saya suruh jaga. Ya, jadi soal itu Pak, insya Allah kami terus dengan TNI Polri terus, ya terutama Pak Kapolres Tabes dan Pak Kapolda terus merangkul mereka untuk lebih produktif. Nah itu memang rata-rata cuma tidak enak, bahwasanya itu adalah hasil daripada urbanisasi yang begitu kuat. Ya, dan orang tersingkir di enklav setelah tidak bisa bersaing secara ekonomi. Dan saya kira kemacetan benar sekali, walaupun kemacetan itu tanda-tanda kemakmuran juga, begitu kata Pak JK, ya. Dan tapi kami tetap harus tangani, Pak. Kami lagi mengusulkan dengan mekanisme unsolicited, jadi pemerintah kota yang inisiatif untuk jalan lingkar tol. Jadi jalan lingkar di Petarahan itu belum selesai, Pak. Dia akan melingkar itu langsung ke Pantai Losari. Lewat pinggir, filosofi saya tidak ada pembebasan lahan. Makanya di tengah jalan langsung di pinggir sungai sambung di CPI. Jadi dalam bentuk, nanti dia bentuk loopnya 8, Pak. Jadi Petarani sampai lagi sambung di pelabuhan, kemudian sekarang ke pelabuhan, nanti sambung lagi ke bandara, sambung dengan yang sekarang tol sekarang. Jadi huruf 8, Pak. Ya, jangan salah artikan huruf 8. Memang nomorku dulu nomor 8, tapi tidak ada hubungannya. Di kebetulan ketemu seperti itu. Tentang kereta api, ini juga ya. Saya itu dulu, ini kereta api ini kan digagas zamannya Pak Sahrul. Kamilah yang sangat mengidam-idamkan kereta api. Jadi ini saya kasih perjelas dulu. Kereta api kami dukung, Pak. Cuma dulu itu elevated masuk kota, Pak. Tiba-tiba waktu saya tidak lagi menjabat, dirubah menjadi 8 grade. Jadi di tanah, Pak. Bentuk tanggul tidak saja dibikin tanggul banjir, Pak. Apalagi dia mau bikin tanggul begitu 3 meter. Tenggelam semua itu gudang-gudang di sana. Ekonomi kita bisa lumpuh. Amdalnya seperti itu. Saya cuma tanya, mana amdalmu? Kalau kau buktikan dengan ada amdal baru, tidak pernah dibuktikan amdal. Saya cuma minta amdalnya. Masa dia bilang tidak perlu libatkan pemerintah kota, ya tidak perlu libatkan tata ruang pemerintah kota. Tapi tidak apa-apa gitu, tidak ada di urusanku tuh soal pelibatan. Mana amdalnya? Kalau amdalnya ada, saya duluan dukung. Tapi banjir gitu, Pak, bangun ini banjir tempat beras apa semua di sana itu, Pak. Ya, jadi saya dukung kereta api, yang penting elevated. Saya udah ngomong sama Pak Menteri. Ya, sekarang lihat Meki berita sekarang di Baru apa semua. Ya, akhirnya kan sawah-sawah tidak produktif. Artinya kita bikin lebih. Kita butuh sekali kereta api. Masa di tempat lain elevated, Pak? Ke Bandung elevated, Semarang, Solo elevated, Medan elevated, di Palembang elevated. Masa kita mendukung 8 grade? Mesti kita sama-sama dukung elevated mesti. Ya, orang lagi elevated masa kita tidak? Itu Ji. Jangan bikin panjang-panjang lagi nanti jadi polemik. Tapi yang jelas transportasi dari sumber sangat dibutuhkan Makassar. Apalagi pelabuhan kita akan diresmikan Juli kalau tidak salah. Rencananya Juli. Ya, jalan tol juga alhamdulillah sementara pengerjaan. Insya Allah infrastruktur itu
penting sekali untuk terutama tentang kemacetan. Tapi kalau tidak macet Pak, bahaya juga, nanti dipikir tidak berkembang ekonomi. Justru kalau pengusaha itu Pak, lihat Pak, ini beberapa pengusaha. Kalau dari mana Anda lihat sebuah kota ekonominya baik? Itu kehidupan malam Pak. Itu seperti tumpah. Jadi kalau gelas itu, ya kalau gelas itu ekonomi malam ya, saya takut bilang yang lain ya, sama dengan gelas yang tumpah. Artinya ekonomi yang sudah berlebih. Nah, dan kedua restoran. Pajak restoran kok sekarang meningkat ya. Orang pergi restoran, orang bawa mobil semua, mana-mana ada cicilan di BNI atau di apa, tapi orang makan di Makassar itu sudah jadi budaya. Nah, sehingga itu bagian daripada ekonomi growth kita. Terima kasih. Ada komentar dari Pak Arafat, silahkan Pak. Pak Ahmad Ibrahim. Jadi saya coba kaitkan dengan di kami internal lah, dengan kondisi dengan adanya pertumbuhan penduduk dunia yang masih cepat, kaitkan dengan program digitalisasi ya Pak, kan seperti itu, tenaga kerja yang ada seperti apa. Saya coba mengambil perspektif dari internal kami saja. Jadi pertama adalah petugas-petugas frontliner itu, atau begini dulu, dengan adanya program digitalisasi itu sudah di state bahwa kami tidak ada pengurangan pegawai, itu dulu. Dan sampai saat ini kami masih menerima pegawai. Artinya apa? Program digitalisasi ini adalah tools bagaimana caranya kita bisa mempermudah nasabah kita dalam melakukan transaksi, seperti itu. Jadi kondisinya seperti di internal kami, dan yang benar-benar perlu diinikan adalah sampai sekarang kami itu tidak pernah ada sama sekali melakukan pengurangan pegawai, sampai saat ini masih menerima juga, dan itu ke depan tentunya pegawai pasti masih sangat kita butuhkan. Dengan adanya program digitalisasi adalah tools bagaimana caranya kita bisa memudahkan nasabah-nasabah kami, klien-klien kami dalam melakukan transaksi untuk jauh lebih mudah, seperti itu. Demikian Pak Ahmad Ibrahim dari kami Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjut ke penanya yang lain. Di tengah barangkali ada satu kanan, sayap kanan, belum ada. Silakan Pak, lanjut. Ya, terima kasih. Saya Satria Majid dari Kadin. Izin ini untuk Pak Arafat. Saya melihat pertumbuhan ekonomi tadi yang dipaparkan di triwulan ketiga itu 5,67%, dan dari sektor real ada 5 yang penyumbangnya, yaitu salah satunya pertanian, kurang lebih 23%. Nah, saya meminta di Pak Arafat ini kiat-kiat apa yang bisa sampai ke para petani ini, yang bisa membebaskan dia dari belenggu ijon itu Pak. Kita melihat petani dari mulai menanam sudah ngutang Pak, sampai dipanen. Jadi angka yang didapatkan itu lebih kepada di rantai yang paling terakhir di perdagangan. Nah, ini coba program apa yang bisa dilakukan pihak perbankan sehingga petani-petani kita di daerah ini tidak lagi terjerat utang. Nah, itu bisa kita kerjasamakan dengan kadin-kadin kami yang ada di kabupaten. Terima kasih Pak. Silakan langsung Pak Arafat. Baik Pak Satria Majid, terima kasih. Jadi memang kenapa sampai kredit usaha rakyat ini kan di launching sejak dari 10 tahun yang lalu.
Ya memang tujuan KUR ini untuk mengantisipasi yang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Cuman memang aplikasinya ke masyarakat memang agak sulit ini mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Karena pertama contoh petani. Petani itu kan terbagi dua. Ada petani penggarap, ada petani pemilik. Nah seperti ini. Jadi kalau yang Bapak sampaikan sebenarnya tidak ada masalah Pak. Ini bisa berjalan. Ini bisa sangat berjalan dengan baik. Karena apa? KUR ini kan sekali lagi saya state ya, KUR ini kan dulu pada saat launching itu sampai 25 juta itu tanpa jaminan. Bahkan sekarang KUR itu sampai 100 tanpa jaminan. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Kemudian izin usaha juga bisa tidak sekomplit yang UMKM. Jadi memang KUR ini di launching untuk membantu masyarakat kecil untuk membangun, menciptakan usaha untuk bisa menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi memang yang terjadi adalah kadang-kadang contoh seperti yang Pak Satria sampaikan tadi. Akhirnya kita memberikan KUR ke petani nih 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 bahkan 50 bahkan 100. Akhirnya yang menikmati siapa? Bukan petani, yang punya lahan. Nah kan gitu. Nah seperti itu. Tetapi kita firm petani kita tidak usah membedakan mana dia petani pengumpul, mana dia petani penggarap. Yang jelas dia ada usaha bisa menghasilkan, kita supply. Cuma kan yang jadi pertanyaan, apabila dia petani penggarap, KUR-nya mau dipakai untuk apa nih? Kan gitu. Timbul masalah lagi nih. Karena dia selama ini petani penggarap hanya menerima gaji kan? Kan gitu. Upah seperti itu. Tetapi apakah ini memungkinkan untuk dikasih KUR? Bisa. Bisa. Dia pakai beli lahan, kan bisa saja Pak. Ya apakah itu dimungkinkan? Bisa saja. Seperti itu. Jadi kami tidak ada masalah. Tetapi memang sampai saat ini aplikasi ke masyarakat terutama memang yang begini yang agak berat ini petani nih. Sampai saat ini berjalan seperti itu. Karena betul yang Bapak bilang, belum panen dia sudah ini lagi nih, nanam lagi nih. Dikasih sama ininya nih untuk bisa seperti itu. Demikian Pak Satria penjelasan kami. Tapi sepakat Pak yang begitu-begitu terus terang kita harus membantu masyarakat untuk itu. Makasih Pak Satria. Baik, makasih Pak Arfad. Saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang terkait yang Pak Arfad bilang tadi Pak. Jangan tinggalkan pertanian dan perkebunan. Karena itu salah satu backbone dari perekonomian kita. Tetapi jangan salah Pak, pertanian khususnya tanaman pangan di Sulawesi Selatan ini itu nilai tukar petaninya di bawah 100 terus sejak 2019, November 2019. Ada 1-2 bulan yang nilai tukar petani sektor tanaman pangan itu di atas 100, tapi kebanyakan di bawah 100. Ini bahaya sebetulnya karena petani itu tekor. Kenapa nilai tukar petani di bawah 100? Itu karena indeks harga yang diterima petani lebih rendah dari indeks harga yang harus dibayarkan petani. Kenapa? Artinya tidak ada perlindungan petani dari pemerintah, proteksi dari segi harga, pengendalian harga. Ketika petani menjual, anjlok harganya, harga produksinya ketika panen. Tetapi ketika mereka membutuhkan untuk menanam, untuk memelihara tanamannya, harga tinggi. Hal yang terjadi di peternakan ayam misalnya, itu peternak menerima harga yang rendah ketika mereka sudah mulai panen. Ternaknya menghasilkan telur, harga telur jatuh.
Ketika mereka membutuhkan pakan, harga pakannya tinggi. Ayam potong juga begitu. Ketika sudah mau panen, mau jual, beratnya sudah memenuhi syarat untuk dijual, harga jatuh. Padahal harga pakan luar biasa dan tidak pernah turun. Jadi mekanisme ini pemerintah harus hadir di situ. Saya kira ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Makanya saya men-challenge Pak pemerintah provinsi, kita bangga dengan ekspor surplus beras 2,5 juta ton. Ya, tetapi petani kita di bawah 100 terus nilai tukarnya Pak. Ini kan tidak boleh dibiarkan. Kita mengharapkan pertanian tangguh, tetapi kita membiarkan petaninya berjuang sendiri tanpa bantuan proteksi, price protection dari negara, dari pemerintah. Begitu harga naik, harga beras, harga apa naik sedikit, ribut Pak. Jadi kapan petaninya mau untung, kasihan. Nah ini saya kira perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Untungnya petaninya Makassar kan sedikit ya Pak. Pinggir-pinggir Jiko dong. Lorong, itu nanti lorong. Iya. Nah saya kira mungkin ada pandangan-pandangan dari Pak Suban atau Pak Arafat mengenai kondisi ini Pak. Silakan Pak Arafat. Ya, makasih Pak Moderator. Saya nggak tahu masih berjalan atau sekarang. Dari 15 tahun yang lalu itu, hal itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Bulog. Apa yang dilakukan oleh Bulog? Dulu petani-petani itu bebas menjual berasnya kemana saja, seperti segala terjadi yang Bapak sampaikan tadi. Enggak, berasnya mau terserap kemana nih? Dia nanam, panen, dia kemana nih mau gunakan dia punya barang. Nah, 15 tahun lalu itu Bulog mengeluarkan kebijakan di cross check kembali Pak, to be confirm, bahwa Bulog itu wajib membeli beras petani itu dengan kapasitas sekian persen. Ada guidance-nya seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu cara yang bagus untuk melakukan itu Pak. Cuma saya enggak, sampai sekarang saya ngerti nih, apakah ini bisa masih berjalan atau tidak. Seperti itu. Kedua, contoh di Makassar nih, beras yang beredar di kota Makassar, Bapak cek beras dari mana? Ayo kita taruhkan. Dari jauh. Pertanyaannya adalah di mana itu berasnya sidrap, berasnya pinrang, berasnya sopeng, kemana Pak? Ke Nusa Tenggara Pak. Karena saya tahu alurnya. Karena masalahnya apa? Harga. Harga di sana jauh lebih bagus. Sepakat Pak, memang dalam mengantisipasi itu ada yang harus jadi juri untuk mengatur itu. Coba ini, cek aja. Kita ke supermarket Pak. Yang beras dari mana? Dari Jawa. Ada dari Makassar, dari? Tidak ada. Coba cek. Itu fakta. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan sedikit Pak. Pemerintah dalam hal ini ketentuan KUR yang baru bahkan bisa memberikan KUR antara 500, saya dikoreksi Pak Edson kalau saya salah Pak, 500 sampai 2 miliar ya Pak. Ya, bunga 3%. Sekarang kan yang berjalan 6%. Tapi khusus untuk pembelian alat pertanian Pak. Saking
benar-benar kita ingin membuat pertanian kita tuh maju. Ini baru launching di tahun ini, Pak. Seperti itu. Jadi seperti itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu peluang juga, Pak, buat petani-petani kita untuk bisa melakukan hasil yang terbaik. Makasih, Pak. Iya, Pak, saya kira itu bagus, Pak, karena tapi itu masih hulu, orientasi hulu itu, Pak. Hilirnya ini kan petaninya, Pak, sebetulnya yang harus diproteksi supaya jangan ada masalahnya. Pemerintah ini, kritik saya selalu kepada pemerintah adalah terlalu consumer oriented, Pak. Yang diproteksi konsumen, Pak. Boleh, tetapi hanya untuk bahan pangan. Kenapa? Takut sekali pemerintah dengan inflasi, Pak. Padahal kalau consumer oriented, lah petani kita kan konsumen juga, Pak. Satu, konsumen pangan, kedua konsumen barang-barang produksi untuk dipakai mereka dalam proses produksi. Ini selalu yang menjadi kritikan saya terhadap pemerintah untuk membela petani. Itu. Jadi saya kira itu yang harus menjadi disampaikan, Pak. Boleh, Pak, silakan. Saya kira kita share aja ya, karena saya cuma konteks kota. Ini persoalannya memang lebih luas. Saya kira persoalannya sama. KWT kami yang menanam cabai, bawang, kemudian di lorong-lorong, itu selalu bertanya, dibeli izin kah? Nah, itu. UMKM juga kita suruh kasih bagus, mau packaging apa semua, pertanyaannya dibeli izin. Nah, maka kami mengambil, saya kira yang salah satu yang jalan pintas adalah pemerintah jadi off taker. Karena kami pernah lakukan, pengalaman kami 7 tahun jadi off taker di bank sampah, pakai uang negara dan untung. Nah, kita tahu kenapa 1000 bank sampah di Makassar hidup, di lain mati semua. Karena kita jemput sampah setelah dipilah. Karena kalau sampah yang dipilah tidak dijemput jadi sampah lagi. Sampah yang dipilah di bank sampah tidak ada harganya jadi sampah lagi. Makanya untuk menjamin kestabilan harga, kami punya harga bagus. Nah, sehingga sekarang sudah banyak pabrik yang recycling plastik di sini. Ada pabrik furniture itu dari plastik bekas. Kenapa? Karena mekanisme plastik kami sangat baik. Karena di situ ada intervensi pemerintah namanya Bank Sampah Pusat. Kita beli semua. Nah, sekarang kami buat untuk UMKM. Semua UMKM yang masih dalam masa inkubasi kita beli. Nah, saya kira pemerintah yang lebih besar dari kabupaten kota, saya kira kalau untuk nelayan beli semua dia punya tinggal gudang ya. Kalau dia beli semua, waduh, dia jadi eksportir, kasih BUMD, bisa jadi eksportir beras. Kenapa tidak? Pertama harga dulu sehingga antara pasca panen dia sampai di pasar, kan pasar sekarang orang membutuhkan, waduh banyak sekali ini, apalagi jagung yang berapa ratus produk dia bisa hasilkan. Nah, saya kira jadi off taker, pemerintah harus jadi off taker dan memungkinkan sekarang, Pak. Kami terakhir rapat koordinasi minggu lalu, pemerintah disuruh bikin gudang untuk menampung produk. Itu kan sudah banyak peluang-peluang sebenarnya untuk membuat kebijakan. Kira-kira begitu, Pak. Jadi beli produk nelayan, beli produk petani oleh pemerintah. Kalau Makassar sekarang, Pak, berapa komoditas yang sudah jadi off taker pemerintahnya? Sekarang sampah sampah sudah ya kan? Sekarang sementara dibikin ini. Karena kita lagi tatakan ada sistemnya yang dibikin. Harus ada ada NIP-nya, NOP-nya, ini semua kan mulai perizinnya apa semua. Kita 15.000 sekarang UMKM sementara masuk dalam masa inkubasi, 15.000. Nah, kita beli kue-kuenya, pasti dibeli. Nah, akhirnya nanti kita yang edarkan itu, kita yang jual. Jadi kita off taker dan kita jadi langsung marketplace-nya langsung kita akses dengan online juga. Nah, seperti itu. Makanya kenapa kami bikin common center baru namanya Marvek. Marvek itu Makassar Virtual Economic Center. Marvek. Ya, Marvek. Marvek itu kami bikin, kita punya wall-nya saja itu 8K, 8K. Teknologi terbaru di dunia. Kami ada 100 konten di situ mengontrol.
Nah, salah satunya adalah ngontrol UMKM. Jadi kami digitalisasi semua. Tahun ini selesai, sekitar Desember sudah selesai. Dan insya Allah ini menjadi pertama lagi jadi kita bisa main seperti unicorn yang lain. Kalau unicorn itu mempertemukan penjual dan pembeli, kita mempertemukan produsen dan pembeli. Karena penjual itu belum tentu produsen. Nah, kita shortcut di situ. Saya kira begitu, Pak. Baik, Pak. Pak Suban ada. jadi Silakan, Pak. memang saya setuju dengan Pak Wali dan Pak Arafat juga, memang yang paling penting memang di luar daripada dukungan pemerintah untuk jadi off taker, tetapi juga penting saya rasa dari perbankan juga mungkin saya rasa sudah dilakukan, dan dari dinas-dinas di pemerintah itu adalah membantu mengembangkan kualitas dan cara penampilan. Karena saya rasa itu yang paling penting juga. Kenapa ya tadi dia bilang beras-beras dari Sulawesi Selatan mungkin tidak banyak ditemukan di supermarket ya Pak. Supermarket mungkin bahasanya ya. Karena apa? Mungkin kualitasnya dibandingkan kualitas beras dari Jawa ya pasti packaging juga mungkin akan ada perbedaan. Di luar daripada itu mungkin peran pemerintah ya. Selain jadi off taker juga menjadi bimbingan ya, saya rasa sudah sering dilakukan oleh banyak pemerintah, dan pemerintah kota pun saya rasa sudah melakukan itu. Tapi ada hal menarik Pak, mungkin itu saya baru melihat data bahwa kendaraan mengangkut yang menggunakan pendingin di Indonesia itu hanya 20% dibandingkan yang ada di Thailand. Jadi ya itu mungkin kenapa kalau buah itu paling banyak kan kita pasti dari Thailand. Sedangkan kan kalau buah itu kan tidak bisa ditransfer dalam kondisi cuaca tinggi. Jadi otomatis apa? Jadi buah-buah yang ada di Indonesia ya pasti cuma terdistribusi yang ada di Indonesia saja atau di wilayah yang dekat. Dan yang paling pasti yang seperti disampaikan, kalau tiba-tiba oversupply otomatis harga jatuh. Kalau ketika short supply harga naik otomatis. Nah ini yang mungkin menjadi peran pemerintah ya adalah penyediaan off taker. Cuman kan kalau yang gampang di storage pasti yang barang yang tidak cepat busuk. Nah sedangkan untuk barang-barang yang cepat busuk atau yang ada umurnya itu menggunakan pendingin. Kalau tidak ada storage yang dengan pendingin dan transportasi yang pendingin, otomatis buah-buah yang ada kita miliki di daerah-daerah di Indonesia otomatis pasti tidak akan laku di mana-mana. Saya rasa itu. Thank you Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya kira pada akhirnya kita sampai di penghujung acara ini. Kita tanpa terasa kita 2 jam mendengarkan pemaparan, berdiskusi. Dan saya kira apa yang kita bicarakan ini adalah sesuai dengan tema yang disodorkan panitia penyelenggara, bahwa bagaimana kita ada peluang untuk daerah kita begitu besar, peluang kita, sumber daya kita besar. Namun kita memerlukan suatu kolaborasi, suatu sinergi, saling berkoordinasi, saling mendengarkan, saling memahami posisi masing-masing antara perbankan, antara pengusaha, dan juga tentu pemerintah yang perlu membuat regulasi-regulasi yang tujuannya adalah mendinamisasi geliat ekonomi yang ada itu Pak. Saya kira itu yang menjadi penutup dari saya, dan atas nama penyelenggara Pak Celebes Media mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota, Pak Dhani Pomanto, Pak Pimpinan BNI Wilayah 7, Pak Muhammad Arafat, dan Pimpinan Bosoa, CEO Bosoa, Korporindo, Pak Suban Aksa. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya menyempatkan diri untuk berdiskusi dan berdialog dengan teman-teman pengusaha di acara CEO Business Forum yang kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mari kita apresiasi para narasumber kita.
dilaksanakan di depan ruangan acara. Baik, sebelum itu mohon kesediaannya kepada